Parents harus tahu. Gak terasa si kecil sudah melewati tahap 6 bulan awal kehidupannya. Saat usia 0 hingga 6 bulan, kebutuhan gizi si kecil memang sudah terpenuhi dari ASI. Namun, memasuki usia 6 hingga 12 bulan, kebutuhan gizinya kurang terpenuhi jika hanya dari ASI. Karena aktivitas bayi meningkat, jadi si kecil sudah mulai membutuhkan sumber energi lain lewat makanan. Sehingga usia ini adalah saat yang tepat untuk si kecil diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Banyak mama yang bertanya bagaimana takaran MPASI yang sesuai untuk si kecil berdasarkan usianya. Mama nggak perlu takut salah takaran ataupun bingung membuat porsi MPASI yang tepat. Sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), MPASI diberikan pada si kecil mulai usia 6 bulan sampai 24 bulan. Selama periode pemberian MPASI ini, baiknya mama memberikan porsi makanan yang sesuai dengan pertambahan usia si kecil untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parents University. Takaran tepat MPASI bayi sesuai usianya. MPASI yang baik harus padat energi, protein, dan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Hindari penggunaan bumbu beraroma tajam, jangan menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, ataupun pengawet. Buatlah MPASI yang teksturnya sesuai dengan usia dan kemampuan mengunyah dan menelan si kecil. MPASI 6 hingga 8 bulan. Bentuk makanan yang dikonsumsi si kecil adalah ASI dan makanan lumat. Makanan lumat bisa berupa bubur dan makanan keluarga yang dilumatkan. Teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Frekuensi makanan lumat berikan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Berikan juga makanan selingan seperti buah dan biskuit sebanyak 1 hingga 2 kali sehari. Takaran makan di usia ini sebanyak 2 hingga 3 sendok makan yang diberikan secara bertahap hingga mencapai 1,5 gelas atau 125 ml setiap kali makan. MPASI 9 hingga 11 bulan. Berikan MPASI yang lebih padat untuk usia 9 hingga 11 bulan, misalnya bubur nasi, bubur tim, dan nasi lembek. Bentuk MPASI berupa makanan lembek dan dicincang sehingga mudah ditelan oleh si kecil. Makanan ini diberikan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari, sehingga banyak makanan yang dikonsumsi perharinya sebanyak 1,5 gelas atau mangkuk atau sekitar 125 ml. Berikan juga makanan selingan yang dapat dipegang oleh si kecil. Pemberian makanan selingan di antara waktu makan lengkap, frekuensi makanan selingan sebanyak 1 hingga 2 kali sehari. MPASI 12 hingga 23 bulan. Mama bisa memberikan makanan yang cukup padat untuk usia 12 hingga 23 bulan. Di usia ini, gigi sekecil pun sudah mulai tumbuh sehingga ia sudah bisa diajari mengunyah makanan yang lebih padat. Tahapan MPASI usia ini bisa 3/4 hingga 1 mangkok penuh ukuran 250 ml. Mama juga bisa memberikan sebanyak 3 hingga 4 kali makan besar dan 1 hingga 2 kali makan selingan. Perhatikan komposisi MPASI. Pastikan setiap menu MPASI yang mama berikan untuk si kecil mengandung 4 jenis nutrisi penting yang dibutuhkannya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi yang bisa didapat dari beras putih, beras merah, beras coklat, kentang, ubi jagung, gandum, dan oat. Yang kedua, protein. Protein berguna untuk mendukung kecerdasan otak si kecil yang bisa diperoleh dari daging ayam, daging sapi, hati sapi, telur, ikan, dan udang. Pastikan mama memasak makanan ini hingga matang ya, supaya nggak ada infeksi bakteri. Protein juga bisa didapatkan dari sumber nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, atau edamame. Yang ketiga, lemak. Lemak dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak dan mampu meningkatkan berat badan. Sumber lemak yang bisa dipilih diantaranya mentega, minyak kelapa, santan, atau minyak zaitun.
Yang keempat, serat. Serat bisa dari buah-buahan dan sayuran seperti bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, wortel, dan labu. Meski penting, serat pada MPASI sebaiknya dibatasi ya, Ma. Sebab, berbeda dengan orang dewasa yang butuh banyak serat, terlalu banyak asupan serat pada bayi justru bisa menyebabkan sembelit. Pemberian MPASI bergizi akan berefek pada perkembangan otak si kecil. Ia akan tumbuh menjadi anak pintar dengan pemberian gizi yang cukup. Berikan MPASI yang terbuat dari bahan lokal. Jika terpaksa menggunakan MPASI buatan pabrik, bacalah aturan pakainya dan cek tanggal kadaluarsanya. Ajarilah si kecil untuk makan sendiri dengan sendok. Mengajarkan hal tersebut juga bisa merangsang sistem motoriknya. Perhatikan juga kebersihan makanan si kecil ya, Ma. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future.